Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bab lingkaran tentang menentukan panjang busur dan luas duri. Untuk lebih paham, yuk kita saksikan video berikut. Let's go! Nah, tujuan pembelajaran dari materi kali ini diharapkan kalian akan bisa menentukan keliling lingkaran, menentukan luas lingkaran, memahami panjang busur dan luas juring, dan yang terakhir memahami hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Apa itu panjang busur? Masih ingat busur itu apa? Nah, sekarang coba kita perhatikan. Garis berwarna merah ini yang pertama disebut sudut pusat AOB. Dan yang kedua, garis lengkung pada lingkaran ini disebut dengan busur. Jadi, panjang busur adalah kita menghitung panjang dari garis lengkung atau busur pada lingkaran. Hubungan panjang busur dengan sudut pusat yaitu bersesuaian dengan ukuran sudut pusat lingkaran antara 0 derajat hingga 360 derajat. Ayo kita amati. Perhatikan gambar busur berikut. Rasio sudut pusat A terhadap 360 derajat di mana A-nya adalah 270 derajat per 360 derajat bisa kita sederhanakan menjadi 3/4. Atau bisa kita simpulkan panjang busur per keliling lingkaran yaitu 3/4. Nah, dari sini didapatkan A per 360 derajat sama dengan panjang busur per keliling lingkaran. Sekarang kita cari panjang busurnya. Maka panjang busur sama dengan A per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Masih ingat ya keliling lingkaran yaitu 2πr, di mana pi-nya adalah 22/7 atau 3,14. Jadi kita dapatkan rumus panjang busur sama dengan A per 360 derajat dikali 2πr. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal pertama. Tentukan panjang busur AB dari gambar di saku. Nah, sekarang bisa kita selesaikan. Yang pertama diketahui jari-jarinya 21 cm. Lalu, sudut pusat AOB sama dengan 120 derajat. Yang ditanya, berapakah panjang busur AB? Didapatkan panjang busur AB sama dengan A per 360 derajat dikali 2πr. Sekarang kita ubah A-nya menjadi 120 derajat per 360 derajat dikali 2. Nah, pi di sini kita bisa menggunakan 22/7 karena jari-jarinya merupakan kelipatan dari 7 yaitu 21. Lalu sekarang bisa kita sederhanakan. 120 derajat per 360 derajat bisa sama-sama dibagi 120. Maka menjadi 1/3 dikali 2 dikali 22 dikali 3. Sehingga kita bisa dapatkan panjang busur AB-nya sama dengan 44 cm. Bisa dipahami ya? Selanjutnya contoh soal kedua. Tentukan panjang busur CD. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui panjang busur AB sama dengan 14 cm. Lalu sudut pusat AOB sama dengan 35 derajat. Sudut pusat COD sama dengan 140 derajat. Nah, yang ditanya adalah panjang busur CD. Jika terdapat soal seperti ini, kalian bisa menggunakan perbandingan senilai. Maka perbandingannya menjadi panjang busur AB per panjang busur CD sama dengan sudut pusat AOB per sudut pusat COD. Sekarang kita ubah nilainya menjadi
14 per panjang busur CD yang ditanya sama dengan 35 derajat per 140 derajat. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 35 derajat per 140 derajat bisa sama-sama dibagi 35. Maka menjadi 14 per panjang busur CD sama dengan 1 per 4. Lalu bisa kita kali silang. Kita dapatkan panjang busur CD sama dengan 14 dikali 4. Sehingga panjang busur CD sama dengan 56 cm. Oke, bisa dipahami ya. Nah, apa itu luas juring? Masih ingat ya, gambar berwarna merah ini yang seperti pizza dalam lingkaran bisa kita sebut juring. Atau luas juring adalah perbatasan antara panjang busur dengan jari-jari lingkaran, yaitu OA dan OB. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini terdapat rasio sudut pusatnya yaitu 270 derajat per 360 derajat. Sekarang kita sederhanakan menjadi 3/4. Atau kita bisa simpulkan menjadi luas juring per luas lingkaran. Sehingga A per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Sekarang kita cari rumus dari luas juringnya. Didapatkan sama dengan A per 360 derajat dikali luas lingkaran. Masih ingat ya, untuk luas lingkaran adalah πr kuadrat. Sehingga kita dapatkan rumus dari luas juring menjadi A per 360 derajat dikali πr kuadrat. Oke, untuk lebih paham, kita perhatikan contoh soal ketiga. Tentukan luas daerah yang diarsir dari gambar di samping. Penyelesaiannya, yang pertama diketahuinya jari-jarinya 21 cm. Lalu ada sudut pusatnya 120 derajat. Yang ditanya adalah luas dari daerah yang diarsir. Maka bisa kita dapatkan luas juring sama dengan A per 360 derajat dikali Pi dikali jari-jari. Sekarang kita ubah nilai A-nya menjadi 120 derajat per 360 derajat dikali 22/7 dikali 21 dikali 21. Seperti sebelumnya, kita bisa juga sederhanakan 120 derajat per 360 derajat bisa sama-sama kita bagi 120. Maka didapatkan 1/3 dikali 22 dikali 21 dikali 3, sehingga luas juring sama dengan 462 cm kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal terakhir. Sudut pusat 180 derajat pada lingkaran, dan jika luas juring tersebut adalah 157 cm kuadrat, berapakah jari-jari tersebut dengan Pi sama dengan 3,14. Nah, di sini bisa kita selesaikan. Yang pertama diketahui sudut pusat 180 derajat. Lalu ada luas juring sama dengan 157 cm kuadrat dengan Pi sama dengan 3,14. Lalu yang ditanya adalah jari-jarinya. Nah, sekarang bisa kita selesaikan. Luas juring sama dengan A per 360 derajat dikali Pi R kuadrat. Nah, di soal sudah diketahui luas juringnya menjadi 157 sama dengan A-nya kita ubah menjadi 180 derajat per 360 derajat dikali 3,14 dikali jari-jari. Oke, sekarang kita sederhanakan dulu untuk 180 derajat per 360 derajat menjadi sama-sama dibagi 180, maka 157 sama dengan 1/2 dikali 3,14 dikali jari-jari. Nah, 1/2 dikali 3,14 didapatkan 1,14
1,57. Lalu untuk kita mencari jari-jarinya, maka menjadi R kuadrat sama dengan 157 per 1,57. Maka R kuadrat sama dengan 100. Oke, seperti materi sebelumnya, untuk mengubah kuadrat ini bisa kita ubah menjadi akar, sehingga R sama dengan akar 100. Maka kita dapatkan jari-jarinya menjadi 10 cm. Oke, seperti itu ya. Jadi kesimpulan untuk panjang busur dan luas juring, tidak ada namanya luas busur atau panjang juring. Dan untuk panjang busur selalu berkaitan dengan keliling lingkaran. Lalu untuk luas juring selalu berkaitan dengan luas lingkaran. Jadi untuk konsep menentukan panjang busur dan luas juring bisa kalian pahami dengan kesimpulan seperti ini. Oke, itulah video penjelasan tentang menentukan panjang busur dan luas juring. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you!